Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber dari Jawa Barat yang menanyakan tentang batu akiknya. Entah ini batu akik fosil gali asem atau fosil gali kelor. Mari kita saksikan bersama-sama sekaligus saya dimintai untuk menjawab pertanyaan bahwasanya ini energinya arahnya kemana. Dan tadi alhamdulillah sudah saya cek bahwasanya ini memang sudah aktif secara alami, meskipun energinya tidak terlalu kuat atau energinya biasa-biasa saja. Saya mohon maaf. Di sini saya mengatakan apa adanya bahwasanya meskipun ini aktif, energinya belum terlalu kuat atau memang ini bawaan dari kualitas dari bahannya. Ya, jika kita lihat atau saya lihat secara agak sedikit lebih detail, ternyata ini kalau saya perhatikan dari segi seratnya, ini lebih mengarah ke tekstur atau ke ciri khas fosil gali kelor begitu. Ya mohon maaf, ini tadi saya belum sempat mengatakan atau memperkenalkan pertanyaan dari siapa, dari mana. Ini yang menanyakan atas nama Eza dari Tangerang, Tangerang Banten ya. Ya, langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Punten Kang, mengganggu waktunya. Saya mau tanya perihal batu akik begitu. Saya punya batu akik pengasih orang. Mungkin yang dimaksud pengasih orang ini punya batu akik yang dikasih oleh orang begitu ya. Entah itu saudaranya atau sahabatnya, saya tidak tahu. Apa itu batu kelor atau batu gali asem? Saya belum tahu, katanya dapat nemu di galian tanah seukuran jempol tangan. Tapi sekarang sudah dibentuk batu akik, minta penjelasannya. Gitu. Ya baik, langsung saja akan saya jelaskan. Ini seperti yang saya katakan barusan bahwasanya batu akik yang dipakai oleh sahabat subscriber tercinta atas nama Eza dari Tangerang ini seratnya lebih mengarah ke fosil gali kelor menurut saya begitu. Terus energinya ini sudah aktif secara alami, meskipun energinya belum terlalu kuat, mungkin ini memang alaminya begitu karena faktor dari kualitasnya seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali di video saya sebelumnya. Bahwasanya untuk jenis fosil gali kelor ataupun dari jenis fosil-fosil kayu lainnya, bahkan fosil gali asem juga, kalaupun ada yang aktif, itu jarang sekali dan memang cukup langka. Selain itu, kalaupun sudah ada yang aktif secara alami, juga tidak mudah kita mendapatkan fosil yang benar-benar aktifnya itu kuat atau lumayan atau sedang begitu. Kebanyakan yang kita jumpai adalah fosil gali kelor dan fosil gali asem, bahkan fosil-fosil kayu lainnya itu kebanyakan pasif. Makanya sejak dahulu, sejak zaman Mbah Buyut kita, mengatakan bahwasanya tidak mudah atau dalam kategori langka untuk mendapatkan fosil gali asem atau gali kelor atau yang sudah membatu yang biasa disebut dengan fosil gali kelor begitu. Karena yang disebut langka itu adalah tuahnya atau energi yang secara alami sudah aktif yang terkandung di dalamnya, bukan bahannya. Kalau bahannya fosil gali kelor terutama itu tidak langka. Banyak sekali kita jumpai dan mudah sekali kita mendapatkannya. Entah itu mencari sendiri di alas, mencari sendiri di kebun, mencari sendiri di hutan, tentunya di tempat-tempat yang dahulunya banyak ditumbuhi pohon kelor sehingga bisa membatu di situ setelah mati ngurak atau mati ditebang dan terpendam oleh tanah selama puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Atau kita bisa membeli di pedagang batu akik, bisa membeli juga di pedagang online dan lain sebagainya. Karena bahannya ini tidak langka teman-teman. Yang langka itu adalah bahan yang memiliki energi secara alami sudah aktif. Dan lebih langka lagi yang memiliki energi yang aktif itu cukup kuat begitu. Dan untuk energi yang saya tangkap di sini bahwasanya ini lebih mengarah ke pengobatan dan juga pengasihan secara umum. Meskipun energinya lemah tetap bisa dimanfaatkan meskipun efeknya ini cukup minim sekali dan tetap bermanfaat begitu. Setidaknya minimal bisa dipakai sebagai perhiasan begitu ya. Ya baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga jawaban singkat dari saya ini mudah difahami khususnya buat yang bertanya dan semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya subscriber tercinta dimanapun berada yang masih pemula. Ya sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.